Mantan pejabat setingkat departemen mengungkap ekologi internal birokrasi PKC. Birokrasi Partai Komunis China, PKC, selalu diselimuti kerahasiaan, membuat orang luar sulit memahami cara kerjanya. Pada akhir 2022, Zhou, seorang mantan pejabat PKC setingkat departemen yang baru saja tiba di Amerika Serikat, mengungkap kekacauan dalam birokrasi PKC dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Forbidden News. Zhou Guogang, mantan kepala departemen wakil tingkat provinsi, mengatakan, ini adalah iklim politik saat ini di China. Dalam sistem ini, jika Anda ingin menyelidiki seorang pejabat dan menghukumnya, Anda dapat menemukan 100 tuduhan. Sebelum meninggalkan negara tersebut pada tahun 2019, Zhou Guogang adalah seorang pejabat tinggi yang sudah pensiun di tingkat departemen dalam pemerintahan provinsi. Dia sudah lama menjabat sebagai kepala departemen wakil tingkat provinsi. Melihat iklim politik yang semakin memburuk di China, ia berhasil meninggalkan negara tersebut. Dia mengungkapkan bahwa di bawah sistem PKC, para pejabat tidak berakhir dengan baik. Zhou menyebutkan bahwa di antara teman dekatnya, sekitar 20 pejabat setingkat departemen dan wakil departemen, hanya 3 atau 4 yang masih bebas, sisanya sedang diselidiki, telah dihukum, atau ditahan. Periode penahanan biasanya 2 hingga 3 bulan, tetapi beberapa berada dalam penahanan selama 2 hingga 3 tahun. Dan bahkan setelah 6 bulan, semangat mereka hancur dan hidup menjadi tidak tertahankan. Dia menjelaskan bahwa beberapa pejabat, meskipun tidak banyak dilaporkan di dalam negeri, diketahui mengalami stres berat dan masalah kesehatan mental, bahkan mengakhiri hidup mereka dengan cara tragis. Tekanan ini sering muncul setelah mereka terungkap dan diselidiki, karena mereka merasa tidak ada jalan keluar. Situasi ini seringkali mengarah pada hasil yang menyedihkan. Meskipun pejabat saat ini secara ketat menyelidiki yang sudah pensiun, mereka sendiri hidup dalam ketakutan terus-menerus. Zhou berkata, semua orang dalam birokrasi China berada di ujung tanduk, tetapi mereka tidak punya pilihan, mereka harus terus bertahan hidup. Para pejabat selalu berbicara dengan kata-kata yang menyenangkan kepada atasan untuk mempertahankan posisi mereka. Ini adalah rezim ketakutan, menciptakan kecemasan di kalangan bawahan. Penyelidikan memastikan tidak ada suara yang berbeda dan membuat semua orang patuh. Pejabat, termasuk saya ketika saya masih menjabat, selalu mengangguk dan membungkuk kepada atasan. Dia mengungkapkan bahwa untuk maju dalam birokrasi PKC, selain memiliki gen merah, seseorang harus mengikuti dan memberi. Dia berkata, mengikuti berarti menjadi sekretaris bagi seorang pemimpin dapat dengan cepat mengarah pada promosi. Anda harus mengikuti orang yang tepat, mempertimbangkan apakah mereka mungkin mendapat masalah. Di tingkat yang lebih rendah, memberi berarti memberikan hadiah kepada atasan, baik itu barang musiman, lukisan, atau uang. Sistem seperti ini seperti penggiling daging di mana individu yang jujur dan pekerja keras sulit untuk maju, sementara mereka yang tahu cara memberi dan mengikuti naik ke puncak, meninggalkan jejak korupsi. Data terbaru dari Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin menunjukkan lebih dari 177.000 kasus pelanggaran peraturan pemerintah pusat diselidiki pada bulan Mei, hampir 2 kali lipat jumlah pada bulan April. Zhou menyatakan bahwa sistem yang cacat membuat korupsi tumbuh. Anti korupsi yang sebenarnya adalah melibatkan publikasi aset dan memungkinkan pengawasan media. Namun, anti korupsi ala China adalah tentang menakut-nakuti bawahan agar patuh. Tanpa perubahan sistemik, masalah-masalah ini tidak dapat diselesaikan. Dengan kondisi ekonomi yang buruk, pihak berwenang berurusan dengan pejabat untuk menciptakan efek jera dan menghasilkan pendapatan. Lebih dari 80.000 pejabat di tingkat departemen dan di atasnya sedang menjabat, dan termasuk pensiunan, jumlahnya mencapai beberapa ratus ribu. Para pejabat ini menikmati hak istimewa, terutama manfaat medis yang lebih tinggi, dan pensiun bulanan mereka hampir 10.000 yuan, sekitar $1.400 AS. Dengan menghapus seorang pejabat, pihak berwenang dapat menyita properti mereka, metode de facto untuk mengembangkan ekonomi.